Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Octavia dengan NIM 201FI0307. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot atau mengukur kekuatan otot. Biasanya pemeriksaan ini dilakukan untuk pasien yang mengalami stroke. Dengan nilai yang 5, yaitu ketika pasien dapat melawan gravitasi dan melakukan tekanan. Jadi baru angkat tangannya, bisa lawan tekanan saya, bisa. Itu adalah nilai 5. Untuk nilai 4, yaitu ketika pasien dapat melawan gravitasi namun tidak dapat melakukan tekanan. Itu angkat tangannya ya. 3. Itu diberi nilai 4. Untuk nilai 3, yaitu pasien dalam keadaan lemas dan tidak bisa mengangkat tangannya sendiri. Jadi coba Bu. 1, 2, 3. Ya, itu diberi nilai 3. Untuk nilai 2, yaitu ketika pasien tidak dapat melakukan gerakan, namun pasien hanya dapat menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan. Sudah dilakukan gerakan tangannya. Nah, itu diberi nilai 2. Untuk nilai 1, yaitu ketika pasien tidak dapat melakukan gerakan sama sekali, namun ketika dilakukan perabaan, ada usaha dari pasien untuk menggerakkan tangannya. Bisa dicoba Bu. 1, 2, 3. Terasa ada gerakan. Dan untuk yang terakhir, yaitu dengan nilai 0, yaitu kondisi pasien tidak dapat melakukan gerakan sama sekali. Itu diberi nilai 0. Untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan atrofi otot, yaitu memeriksa pergerakan otot di lengan pasien. Ya Bu, ini ya, bisa ditepukan tangannya Bu, bisa. Ini terasa ada gerakan di otot pasien. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal pada bagian kepala dan bahu pasien. Yang pertama, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Dan pemeriksaan inspeksi ini pertama kita lakukan dari melihat jalan pasien, yaitu pasien berjalan miring atau tidak. Dan kita lihat pada bahu pasien simetris atau tidak, ataukah ada yang tinggi sebelah. Dan yang kedua, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan ini gunanya untuk meraba apakah ada benjolan atau tidak pada bahu pasien. Yaitu kita mulai dari pemeriksaan dari vertikal, terus ke bawah menuju jugularis, dari jugularis terus ke bawah, dan kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian dari perabaan dari bawah tadi kita terus ke depan menuju ke atas sampai ke tiroid. Kemudian dari tiroid ini kita teruskan pemeriksaan ke bahu pasien. Dari bahu pasien terus ke pergelangan tangan pasien, kita raba apakah ada nyeri Bu? Tidak. Kemudian kita minta pasien mengangkat tangannya, kita lakukan pemeriksaan, diluruskan ya Bu. Ya, kemudian apakah ada nyeri Bu? Tidak. Kita melakukan pemutaran pada tangan pasien, tidak ada nyeri. Kemudian setelah selesai melakukan pemeriksaan itu, kita meminta pasien untuk menggerakkan lehernya, yaitu melakukan abduksi dan melakukan rotasi dalam maupun luar. Bisa dilakukan Bu, coba ya, terus turun, melakukan putaran rotasi. Ya, baik ya. Kemudian yaitu kita akan melakukan pemeriksaan pada siku pasien. Di sini kita lihat juga apakah ada benjolan atau tidak. Baiklah, saya akan melakukan perabaan ya Bu. Di sini di siku pasien dan teraba tidak ada benjolan. Kemudian kita minta pasien untuk menggerakkan tangannya. Apa bisa menggerakkan tangannya Bu? Coba digerakkan. Ya, tidak ada benjolan. Gerakan. Apakah Ibu bisa menggerakkan tangannya ke belakang?
Ya, baik. Pasien masih mampu melakukan gerakannya. Kemudian dari pemeriksaan di siku, kita akan melakukan pemeriksaan di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan pun kita juga melakukan perabaan apakah ada benjolan atau tidak. Tidak ada benjolan ya Bu. Kemudian apakah Ibu bisa menggerakkan tangannya ke atas, ke bawah, dan ke samping? Coba Bu, ke bawah, ke atas, ke samping. Ya, pasien masih bisa melakukannya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di punggung pasien, yaitu kita lihat apakah punggung pasien mengalami gejala kifosis, bordiosis, kiniosis, atau gabus. Dan kita akan melakukan perabaan mulai dari bahu pasien hingga ke abdomen. Di sini kita akan meraba apakah ada benjolan maupun apakah ada nyeri. Apakah ada nyeri, Bu? Ya. Kemudian setelah bagian belakang juga kita lakukan pada bagian depan. Pada bagian depan juga kita lakukan perabaan dari bahu hingga ke abdomen pasien. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di kaki, yaitu memeriksa apakah ada kesenjangan antara kaki kanan dan kaki kiri. Dan juga kita di sini akan melihat apakah ada perbedaan bentuk antara kaki kanan dan kaki kiri. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari maleuskus hingga ke sias dan dari maleuskus ke pusat. Dimana yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan dari maleuskus hingga ke sias. 75 dan di kaki kiri juga sama, berarti tidak ada perbedaan. Dan untuk dari kaki ke pusat 83 dan ini juga 83, berarti tidak ada perbedaan. Baiklah, kemudian kita akan melakukan pengkajian khusus, yaitu yang pertama pengkajian Palens. Pengkajian Palens ini berguna untuk mengetahui apakah dari pasien ada mengalami kelainan sindrom atau tidak. Baik, yang pertama Dek, bisa diangkat tangan seperti ini, ya, dilipat, ditarik, terus sampai menekuk seperti ini, ya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan dengan kurun waktu selama 60 detik atau 1 menit. Baik, apakah ada nyeri? Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan Pinel, yaitu kita akan melakukan perkusi di pergelangan tangan pasien. Bisa dilihatkan ya Dek, relax saja ya. Nah, di sini kita akan melakukan perkusi sebanyak 3 kali. Apakah ada nyeri atau kesemutan? Tidak. Baik, berarti Pinelnya negatif ya. Soalnya kalau misalnya ada kesemutan, maka disebutkan bahwa pasien akan menderita Pinel positif. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan patella, di mana sebelumnya kita akan lihat dulu kondisi pasiennya, yaitu kaki pasien tidak boleh menyentuh lantai, dan kita akan melakukan percobaan di sini pasiennya. Baik, berat. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benjolan atau tanda balon, di mana kita akan melakukan pemeriksaan di lutut pasien. Di bagian patellanya kita akan melakukan fiksasi. Di sini kita akan melakukan perabaan apakah ada benjolan di lutut pasien atau tidak. Nah, di sini teraba tidak ada ya, maupun di sebelah kanan juga tidak ada teraba, berarti tidak ada benjolan di lutut pasien. Baiklah Dek, pemeriksaan muskuloskeletal pada hari ini telah selesai. Atas kerjasamanya kakak ucapkan terima kasih banyak ya. Iya.